Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnul Khatimah dengan NPM 2102090178. Saya dari Unit F, Prodi PGSD semester 3. Kali ini saya akan membuat video pidato untuk memenuhi mata kuliah menyimak dan berbicara dengan dosen Ibu Nuraili MPD. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam pada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan alangkah yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah Allah berikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat sehat badan dan waras pikiran, sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan yang berbahagia ini. Dan selawat bermahkotakan salam, tak lupa pula kita curahkan selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, sosok yang telah membawa risalah Islam hingga sampai kepada kita selaku umatnya, yang telah merubah pola pikir manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam ilmu yang berpengetahuan, dan dari alam kegelapan ke alam terang menerang seperti yang kita rasakan pada kesempatan hari ini. Dan tak lupa pula penghormatan saya kepada Ibu Nuraili MPD selaku dosen pembimbing dan kepada teman-teman seperjuangan. Baiklah, tidak saya perpanjangkan mukadimah lagi, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang bertema ibu. Teman-teman yang berbahagia, pada senyum ini, pada tegapnya badan ini, pada rapinya setrika baju dan celana ini, hingga pada harumnya pakaian ini, ada peran malaikat tanpa sayap yang senantiasa menyiapkannya tanpa kurang suatu apapun. Malaikat ini itu sengaja Allah utus ke dunia. Ia berdiri dengan lemah, berjalan dengan pelan, dan berkata dengan lembah lembut. Terkadang pada malam harinya ia menjalani kehidupan sehari-harinya dengan lelah. Tahukah teman-teman siapakah beliau? Beliau adalah ibunda kita, beliau adalah ibu kita. Ibu kita adalah sosok orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Karena ibu maka kita ada, karena ibu kita bertumbuh seperti sekarang ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, marilah sejenak kita lihat ke belakang. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Selain itu, ibu mempertaruh nyawanya sembari menahan rasa sakit yang begitu dahsyat, teman-teman, hanya demi untuk melahirkan kita. Dan kurang lebih 2 tahun ibu menyusui kita tanpa kenal waktu. Siang beliau jadikan malam karena semalaman tak bisa tidur nyenyak. Dan malam pun beliau jadikan siang karena beliau terusi dan suara lengkehan dan tangisan kita di kala kecil itu, teman-teman. Di masa kita kanak-kanak, tak jarang harus membuat ibu bingung karena bingung mencari kita yang keasikan bermain hingga lupa akan waktunya. Dan tak jarang juga ibu menanggung berbagai beban selama kita sekolah. Teman-teman yang berbahagia, sungguh besar jasa pengorbanan seorang ibu, sehingga kalaupun kita membalasnya dengan menggendong ibu mengelilingi Ka'bah, tidak akan cukup, teman-teman. Teman-teman yang berbahagia, ibu kita adalah sosok yang melahirkan kita dan membesarkan kita dengan penuh ikhlas dan ketulusan. Hal ini bukan sesuatu yang tak berdasar, mengingat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri pernah menyampaikan, teman-teman, dalam sebuah riwayat, seorang pernah datang kepada Nabi
Muhammad SAW dan berkata, "Aku akan berbaik kepadamu untuk berhijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Mendengar hal tersebut, teman-teman, Rasulullah SAW bersabda, "Kembalilah kepada orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa, sebagaimana engkau telah membuatnya keduanya menangis." Dalam hadis riwayat Abu Daud. Sahabat yang dirahmati Allah, satu di antara ajaran dalam Islam yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah membuat orang lain bahagia. Dari sekian banyak orang yang layak kita bahagiakan, kita masih menggarisbawahi satu sosok penting yang tak boleh terlewatkan. Tahukah teman-teman beliau siapa? Yakni ibu kita. Ingatlah teman-teman bahwa satu di antara doa yang mustajab adalah doa dari kedua orang tua untuk anak-anaknya. Pastikan bahwa kita mendapatkan doa tersebut sehingga setiap urusan kita dimudahkan dan diberkahi. Teman-teman yang berbahagia, bila kita membicarakan tentang ibu, saya teringat akan kisah Malikundang, teman-teman. Dalam kisah tersebut menceritakan seorang anak yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Hal itu terjadi karena dirinya tidak mengakui ibunya kepada istrinya. Betul tak, teman-teman? Namun sayangnya, pada zaman sekarang ini tidak pernah dijumpai seorang anak yang benar-benar menjadi batu akibat kutukan ibunya karena durhaka kepada ibu. Sekarang ini seringkali kita jumpai seorang anak yang sudah masuk dalam kategori durhaka karena mereka sering berkata kasar, berbohong, memerintah ibu, dan bahkan ada yang sampai tega berperilaku kasar kepada orang tua. Padahal ibu dengan ikhlas melahirkan, menyusui, dan merawat kita saat kita masih lemah, teman-teman. Ibulah yang merawat kita sejak bayi, balita hingga kita dewasa pun kasih sayangnya tidak akan hilang. Karena pengorbanan yang besar inilah kita wajib menyayangi ibu kita, teman-teman, lebih dari sayang kita kepada orang lain. Dahulu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu, dan kemudian yang lebih dekat kepadamu dan yang lebih dekat kepadamu." Nah, teman-teman, di antara keajaiban syariat Islam itu adalah bahwa Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu, meskipun ia musyrik, sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar kepada Nabi SAW tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik, teman-teman. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya, tetaplah kamu menyambung silaturahmi dengan ibumu." Di antara perhatian Islam terhadap seorang ibu dan hak serta perasaannya bahwa Islam telah menjadikan ibu yang dicerai itu lebih berhak untuk merawat anaknya dan lebih baik daripada seorang ayah. Betul tak, teman-teman? Keberadaan ibu yang telah diperhatikan oleh Islam dengan sepenuh perhatian ini dan yang telah diberikan untuknya hak-hak, maka dia juga mempunyai kewajiban, yakni mendidik anaknya dengan menanamkan kemuliaan kepada mereka dan menjauhkan mereka dari kerendahan. Membiasakan mereka untuk taat kepada Allah dan mendorong mereka untuk mendukung kebenaran dan tidak menghalangi mereka untuk turut berhijab. Karena mengikuti perasaan keibuan dalam hatinya. Sebaliknya, teman-teman, ia harus berusaha memenangkan keseruan kebenaran daripada keseruan perasaan. Karena itu ada beberapa kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua, teman-teman. Taat dan berbakti pada orang tua selama mereka tidak memerintah pada kemusyrikan, dan kita tetap menjaga tata krama dan kebaikan. Mendoakan kedua orang tua, yaitu mendoakan dengan kata-kata yang baik.
Menjaga ucapan kita agar tetap sopan. Nada bicara jangan terlalu tinggi dan membentak. Jangan menolak ketika diperintah. Jika tidak bisa, katakan dengan baik, alasannya jangan menggerutu. Teman-teman yang berbahagia, itulah beberapa pedoman kita untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama terhadap ibu. Mudah-mudahan kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita bersaudara dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga dipertemukan kembali di syurganya Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama pada ibu. Karena ibu yang telah mengandung, melahirkan kita, menyusui, mengasuh, merawat, lalu membesarkan kita sampai saat ini. Ibu bawel, cerewet bukan karena jahat teman-teman, akan tetapi sangat menyayangi kita dan ia takut jika kita terluka. Teman-teman yang berbahagia, selama ibu kita mengajarkan hal yang baik, maka ikutilah teman-teman. Seorang ibu sering didefinisikan sebagai seorang yang galak dan cerewet, tetapi hal itu karena ia sangat menyayangi anaknya dan tidak mau anaknya terluka. Banyak orang teman-teman berkata, kunci kesuksesan adalah bekerja keras untuk mencapai tujuan serta mengimbangi dengan doa. Perkataan ini tidaklah salah teman-teman, namun hal tersebut belumlah bisa dikatakan cukup. Jika kesuksesan yang kita inginkan adalah sukses dunia dan akhirat serta hidup diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada hal lain yang tidak boleh untuk dilupakan. Tahukah apa itu teman-teman? Jawabannya adalah keridhaan orang tua. Salah satunya tentu keridhaan dari ibu kita semua teman-teman. Sungguh percuma jika usaha kita maksimal, doa kita optimal, namun ibu yang melahirkan kita justru tak meridhai urusan yang sedang kita usahakan. Kalaupun kita mencapainya, hal itu bisa jadi tak memberikan keberkahan. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah, yakni Abdullah bin Umar, ia berkata, ridho Allah tergantung ridho orang tua dan murka Allah tergantung murka orang tua. Nah teman-teman, dari hal tersebut patutlah kita untuk senantiasa memastikan bahwa setiap apa yang kita inginkan, kita usahakan dalam hidup agar senantiasa mendapatkan ridho mereka, terutama ibu kita. Ingatlah bahwa salah satu doa yang mustajab adalah doa dari kedua orang tua untuk anak-anaknya. Pastikan bahwa kita mendoakan doa tersebut sehingga setiap urusan kita dimudahkan dan diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kiranya yang bisa saya sampaikan teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.